Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan pada video kali ini kami akan membahas materi fikih tentang puasa Ramadan. Di video ini kita akan membahas secara lengkap mulai dari pengertian puasa, hukum puasa Ramadan, hukum meninggalkan puasa, keutamaan puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, sunnah puasa, hingga pembatal puasa. Semoga setelah menonton video ini kita semua bisa lebih memahami pentingnya puasa dan menjalankannya dengan benar. Yang pertama itu pengertian puasa. Pertama, kita bahas dulu pengertian puasa. Dalam bahasa Indonesia, puasa atau saum berarti menahan diri, sedangkan menurut istilah syariat Islam, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa puasa sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan hal-hal lainnya mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan diri dari perbuatan yang buruk seperti marah, berkata kasar, berbohong, dan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Puasa melatih kita untuk lebih bersabar dan menjaga sikap. Yang kedua, hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya bahwa puasa diwajibkan atas orang-orang yang beriman agar menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, setiap muslim yang sudah balik, berakal, mampu wajib menjalankan puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga termasuk dalam rukun Islam yang kelima, sehingga menjadi salah satu kewajiban utama dalam agama Islam. Dalilnya adalah Ya ayyuhallazi amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala zina min qablikum ila la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ketiga, hukum meninggalkan puasa. Meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang diperbolehkan hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Namun, Islam adalah agama yang penuh kemudahan. Ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, seperti orang yang sakit dan jika berpuasa dapat memperparah. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, wanita yang sedang haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui dengan kondisi tertentu. Bagi mereka yang tidak berpuasa karena alasan tertentu, wajib mengganti puasanya di hari lain setelah Ramadan. Dalam kondisi tertentu, ada juga yang diwajibkan membayar fidyah sesuai ketentuan syariat. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lainnya. Dan yang keempat, keutamaan puasa. Puasa memiliki banyak keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah pahala puasa yang sangat besar dan langsung diberikan oleh Allah. Puasa juga dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu bagi orang yang menjalankannya dengan penuh keimanan dan mengharap pahala. Selain itu, puasa melatih kesabaran, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap sesama saat kita merasa lapar dan haus. Kita lebih memahami keadaan orang-orang yang kurang mampu. Dengan begitu, kita terdorong untuk lebih banyak bersedekah dan berbuat baik. Puasa juga sarana menjadi untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, yang kelima adalah syarat wajib puasa. Tidak semua orang langsung wajib berpuasa. Ada beberapa syarat wajib puasa, yaitu beragama Islam, sudah balik atau dewasa, berakal sehat, mampu menjalankan puasa, tidak sedang haid atau nifas bagi perempuan. Jika seseorang sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ia wajib melaksanakan puasa Ramadan. Yang keenam adalah rukun puasa. Rukun puasa adalah hal yang harus ada agar puasa menjadi sah. Rukun puasa ada dua, yaitu niat yang dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar
Yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jika salah satu rukun ini tidak dilakukan, maka puasa tidak sah. Dalilnya adalah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar summa atimmus siyama illal lail, yang artinya adalah makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Yang ketujuh adalah sunnah puasa. Selain rukun, ada juga amalan sunnah dalam puasa yang jika dilakukan akan menambah pahala. Di antaranya makan sahur, mengakhiri waktu sahur, menyegerakan berbuka ketika sudah masuk waktu maghrib, membaca doa saat berbuka, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah dan ibadah lainnya. Dengan menjalankan sunnah-sunnah ini, puasa kita menjadi lebih sempurna dan penuh keberkahan. Dan yang ke-8 adalah pembatal puasa. Terakhir, kita harus mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid atau nifas, keluar mani dengan sengaja, murtad. Jika seseorang melakukan hal-hal tersebut dengan sengaja saat berpuasa, maka puasanya batal dan wajib diganti di hari lain. Jika makan dan minum dengan tidak sengaja, itu puasanya tidak batal, jadi masih bisa dilanjutkan. Demikian penjelasan saya tentang puasa Ramadan dan pelajaran fikih. Semoga dengan memahami materi ini kita bisa menjalankan puasa dengan lebih baik, lebih ikhlas, dan lebih sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.